Pasca banjir yang melanda Kabupaten Jember pada hari Senin 15 Desember 2025 meninggalkan luka mendalam bagi warga lingkungan Sawahan Cantikan, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Luapan air yang datang tiba-tiba merangsek ke permukiman padat penduduk di RW 22, merusak puluhan rumah dan memutus akses jalan lingkungan. Baik pemirsa RRI Jember, saat ini saya berada di kawasan RW 22, RT 1 dan RT 2 di Jalan Wahid Hashim 17, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan akibat dari banjir yang terjadi di hari Senin tanggal 15 Desember 2025, ini tercatat sebanyak 48 rumah terimbas banjir dengan tingkat kerusakan yang bervariasi. Dan salah satu rumah warga yang ada di belakang saya ini adalah rumah dari Bapak Hadi yang rusak total, sudah tidak tersisa apapun kecuali bongkahan bata yang memang di sini adalah bekas kerusakan dari banjir yang terjadi di hari Senin kemarin. Di tengah sisa lumpur dan puing bangunan, Lukman, Ketua RT 2 lingkungan Sawahan Cantikan, menunjukkan titik-titik terparah terdampak banjir. Ini parah soalnya jalannya, akses jalannya nggak bisa ya Mbak. Ini punya Vina. Langsung nggak ada ini Mbak, habis sudah belakang. Habis. Nggak ada ini. Tadinya apa di sini Pak? Kenapa? Tadinya apa? Dapur atau Rumah kalau ini Mbak. Kalau sini sekitaran 5 meteran. 5 meter, 4 meter itu Mbak. Sementara itu, Subhan, Ketua RW 22 menjelaskan bahwa banjir kali ini berdampak pada puluhan rumah warga dengan tingkat kerusakan yang beragam. Harapannya, saat ini mereka bisa diberi bantuan material agar rumah warga bisa berdiri kembali. Termasuk dari mungkin ada donatur-donatur, tadi saya sempat buat semacam pemberitahuan kondisi di warga, di grup warga itu agar supaya diketahui, dan saya bunyi di sana mungkin dari bapak-bapak warga yang punya relasi atau teman saudara yang mungkin ingin membantu meringankan pasca banjir. Setelah dari banjir ini kan butuh material ya, supaya walaupun tidak 50%, minimal 40% bisa berdiri lagi, walaupun bambu kan kita masih, yang penting warga itu bisa melakukan kegiatan setiap hari. Cuma kalau dari pemerintah sendiri kan masih selama ini ya belum ada, paling ujuk sembako ya itu pun ya terbatas gitu. Lihat kondisi ya. Nah ini kan masih belum ada penyedot air yang ngecas ke jalan, sehingga kan kita juga kekurangan air ya, untung dibantu air pump. Ini kan sudah tidak layak. Dengan air kotor kita bersihkan, ya kan? Itu kan air kotor. Tapi apalagi menipis airnya. Jadi tolong kalau memang ada ya air gelas. Kehabisan. Ya, yang 220 mili. Salah satu kisah paling memilukan datang dari Rohma, istri dari Hadi. Rumah yang selama ini mereka tempati hancur total, tak menyisakan apapun selain bongkahan bata. Ya, baik pemirsa RRI, saat ini saya sudah bersama dengan warga, ada Mbak Roma ya Mbak Roma adalah yang tinggal di rumah ini, istrinya Pak Hadi ya Mbak. Mbak, ini bisa diceritakan kronologi terjadinya banjir dan waktu itu Mbak Roma ada di mana, dan tahu nggak kalau di sini lokasinya memang sering banjir dan sebagainya Mbak? Memang lokasinya ini sering banjir, tapi kadang nggak sebesar ini Mbak. Iya. Nggak nyangka saya kalau sampai rusak kayak gini. Tak kira nggak sampai rusak. Dengan kondisi rumah yang sudah porak-poranda, hancur seperti ini, harapan Mbak Roma seperti apa nanti? Ya harapannya saya bisa membangun lagi itu Mbak. Soalnya saya bisa diperbaiki gitu Mbak. Soalnya saya di sini kerasan meskipun sering banjir gitu Mbak. Iya, turut berduka ya Mbak ya. Ini hancur semua. Untuk barang-barangnya gimana Mbak Roma? Barang-barangnya Mbak Roma yang ada di rumah ini? Lemari 2 sama baju anak, bajunya saya, terus meja, peralatan dapur habis semua. Ini sisa apa aja ini Mbak? Ini sisa gelas sama ini apa ini? Ini hanger 1.
Tetap semangat ya Mbak ya. Iya, alhamdulillah insyaallah. Di tengah kondisi darurat tersebut, solidaritas mulai tumbuh. Ahyun S. founder Bantuin Aja hadir langsung ke lokasi bencana. Ia menyampaikan bahwa komunitasnya membuka pencarian relawan dan akan mendampingi korban banjir hingga 22 Desember 2025. Kami berinisiatif untuk berkolaborasi bergerak dengan To Help untuk membantu warga karena kami hanya punya tenaga dan sedikit uang untuk misalnya untuk alat kebersihan, untuk makanan teman-teman yang membantu, maka kami bikin program namanya Bantuin Aja. Filosofinya adalah kami datang untuk membantu bersih-bersih agar warga punya hunian yang nyaman lagi. Upaya pemulihan juga datang dari kalangan pelajar. Lilis Kusniawati, pembina PMR MAN 2 Jember mengerahkan siswa-siswi PMR untuk terjun langsung membantu warga melakukan kerja bakti pembersihan. Karena memang di MAN 2 Jember sekarang menunggu rapota dan anak-anak di sekolah memang belum ada kegiatan, jadi ada anak PMR saya turunkan ke sini untuk membantu warga yang terkena banjir. Tak kalah penting, Laili Suryana, Ketua RT 1 membuka dapur umum swadaya untuk memenuhi kebutuhan makan warga terdampak banjir. Namun ia mengaku keterbatasan logistik menjadi tantangan tersendiri. 51 rumah dan kami juga dari warganya yang terdiri dari beberapa ibu hamil, balita, lansia dan warga. Nah, kami membuka dapur umum dikarenakan kondisinya memang tidak bisa masak sendiri dari beberapa rumah. Kami jadi membuka dapur umum mulai Senin malam. Senin malam, alhamdulillah yang malam itu kita tidak masak, dapat dari bantuan dari Tagana. Mulai hari Selasa kita masak, dan karena itu pagi kita kirim bantuan tuh jam 7 masak, dan untuk jam 11 untuk makan siang, jam 18 makan malam. Jadi kami mohon mungkin Bapak Ibu yang tidak ada kami mohon bantuan. Di antara puing-puing rumah dan lumpur yang belum sepenuhnya mengering, warga Jember saling menguatkan, menyusun kembali harapan setelah bencana. Dari Jember, Jawa Timur, reporter Gia Deborah melaporkan.